Halo guys, perkenalkan saya Keisha dan juga teman-teman saya yaitu Jessica, Agnes, dan Devlin. Kami semua dari kelas 10 IPA 4. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas seputar PLTB atau yang biasa dikenal sebagai pembangkit listrik tenaga bayu. Pernahkah kalian bertanya, bagaimana angin dapat menghasilkan energi listrik? Nah, pembangkit listrik dengan tenaga angin atau juga yang disebut dengan PLTB sudah banyak diterapkan sejak 200 tahun yang lalu, seperti di negara Belanda, Cina, dan masih banyak negara yang lainnya. Dan Indonesia sendiri baru menerapkan PLTB pada tahun 2018 silam. Sebelum kita masuk ke proses pengubahan energi angin menjadi energi listrik, mari kita ketahui dahulu komponen-komponen yang ada pada PLTB secara umum. Yang pertama ada anemometer yang berfungsi untuk mengukur kecepatan angin dan mengirim data ke controller. Yang kedua, controller. Controller berfungsi sebagai alat pengontrol yang dihidupkan dan dimatikan sesuai kecepatan angin. Yang ketiga, generator. Berfungsi mengonversi putaran turbin menjadi listrik. Yang keempat, blades atau bilah kipas. Berfungsi sebagai alat yang mengkonversi energi angin menjadi energi putar. Kelima yaitu gearbox, yaitu berfungsi untuk mengubah putaran rendah pada kincir menjadi putaran tinggi. Putaran pada poros gearbox dijaga oleh brake system. Keenam, nacelle atau rumah mesin. Nacelle terletak di atas menara. Di dalamnya berisi poros putaran tinggi atau rendah, gearbox, generator, alat pengontrol, dan alat pengereman. Terakhir, yaitu tower atau menara, terbuat dari pipa baja beton atau rangka besi. Proses kerja PLTB adalah dengan memanfaatkan energi kinetik angin yang masuk ke dalam area efektif turbin. Kemudian akan memutar poros dalam nacelle. Kemudian energi putar ini akan berubah menjadi daya turbin yang diteruskan ke generator untuk mengubah menjadi energi listrik. Setelah itu menuju transformer untuk menaikkan tegangannya sebelum didistribusikan ke masyarakat. Oleh karena itu, semakin besar daya angin, semakin besar juga daya kincir, di mana daya angin bergantung pada kecepatan angin tersebut bertiup. Nah, dari peristiwa tersebut, rumus yang dapat digunakan untuk menghitung daya kincir atau turbin angin ini adalah sebagai berikut. Dengan keterangan, Rho A adalah kecepatan angin pada waktu tertentu, Cp sama dengan koefisien daya, A yaitu luas daerah sapuan angin yang menggunakan rumus luas lingkaran pi r kuadrat, dan R adalah jari-jari lingkaran turbin atau panjang turbin. Lalu, seberapa besar daya listrik yang dapat dihasilkan juga dipengaruhi oleh ketinggian tower. Tower yang tinggi memungkinkan untuk mendapatkan angin yang lebih besar. Pada beberapa area, setiap 10 meter ada kenaikan tambahan kekuatan angin sebesar 20% dan peningkatan daya sebesar 34%. Atau bisa dikatakan semakin tinggi tower, semakin besar energi potensialnya. Yang tentunya juga berpengaruh pada daya listrik yang dihasilkan. Teknologi PLTB saat ini hanya dapat mengubah angin menjadi energi listrik dengan efisiensi rata-rata 40%. Hal ini dikarenakan akan selalu ada energi kinetik yang tersisa pada angin, sebab angin yang keluar dari turbin tidak mungkin mempunyai kecepatan sama dengan 0. Kelebihan pembangkit listrik tenaga angin. Yang pertama, ramah lingkungan, tidak menimbulkan emisi yang bisa menyebabkan hujan asam atau gas rumah kaca. Kedua, angin merupakan salah satu sumber energi terbarukan, karena sumber energi angin tidak akan pernah habis. Kemudian, terdapat beberapa kekurangan dari PLTB. Yang pertama, diperlukan area yang luas untuk membangun PLTB. Lalu biaya yang diperlukan untuk membangun dan merawat PLTB cukup tinggi. Yang kedua, sukar diprediksi. Angin merupakan energi alam yang sulit diprediksi dan tidak dapat diandalkan terus-menerus.